Halo anak-anak, jumpa lagi bersama Ibu Ella Lestari. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat selalu ya. Nah, kali ini kita akan belajar dan membahas tentang teks pidato pembelajaran bahasa Indonesia kelas 9. Nah, langsung saja kita ke slide pembahasan. Nah, yang pertama ada kata kunci pidato. Di sini kata kunci pidato ada 5. 1. Pengertian pidato. 2. Metode pidato. 3. Struktur pidato. 4. Kaidah kebahasaan pidato. 5. Cara menulis pidato. Nah, dengan ada kata kunci pidato ini kita akan memahami apa sih itu teks pidato dan mengetahui bagaimana cara kita membuat pidato dengan baik dan benar. Nah, adapun tujuan pembelajaran, peserta didik dapat menemukan informasi dalam pidato, peserta didik dapat memahami definisi pidato, peserta didik dapat menyimpulkan struktur teks pidato, peserta didik dapat mengidentifikasi kaidah kebahasaan pidato, peserta didik mampu menulis teks pidato. Dan berikutnya ada pertanyaan pragmatik. Ada 4. Yang pertama, pernahkah kalian mendengar pidato? 2. Pidato siapakah saja yang pernah kalian dengar? 3. Apakah tujuan orang berpidato? 4. Informasi apa yang disampaikan dalam berpidato? Nah, yuk kita belajar teks pidato. Nah, dapat kita lihat dan perhatikan contoh pidato dari ketua OSIS yang baru terpilih sebagai berikut. Jadi contoh pidato ini kita ambil di buku paket Bahasa Indonesia kelas 9 halaman 170 sampai 171. Dan berikutnya ada latihan. Nah, kalian sudah membaca teks pidato sambutan ketua OSIS yang baru. Selanjutnya, cermatilah pernyataan di dalam tabel berikut. Manakah informasi atau pernyataan yang benar dan tidak benar menurut teks pidato tersebut? Berilah tanda centang pada kolom yang sesuai. Nah, apa yang kalian ketahui tentang teks pidato? Pengertian teks pidato. Pidato adalah bentuk komunikasi lisan yang bertujuan untuk menyampaikan gagasan, pesan, atau informasi, ajakan, dan himbauan yang ditunjukkan khalayak umum. Nah, ini ada catatan penting. Yang pertama, orang yang menyampaikan pidato disebut orator. Yang kedua, aksi menyampaikan pesan dalam bentuk lisan di hadapan banyak orang seperti saat demonstrasi disebut orasi. Adapun tujuan pidato, yang pertama memberikan informasi, menyampaikan fakta atau data penting. Yang kedua memberikan motivasi, menginspirasi pendengar untuk bertindak lebih baik. Yang ketiga menyampaikan pendapat, menyampaikan pandangan atau solusi terhadap suatu isu. Yang keempat memberikan hiburan, membuat pendengar merasa nyaman dan terhibur. Yang kelima meyakinkan dan mengajak, memberikan pengaruh positif pada orang lain. Adapun ciri-ciri pidato, yang pertama menggunakan bahasa yang jelas, formal, baku, dan sopan. Yang kedua memiliki penyampaian yang struktur. Yang ketiga disampaikan secara interaktif terhadap pendengar. Dan yang keempat dapat memberikan kesan dan pesan yang inspiratif. Adapun jenis teks pidato, yang pertama pidato informatif. Tujuan pidato informatif adalah untuk mengedukasi audiens tentang suatu subjek tertentu. Kedua, pidato persuasif. Tujuan pidato persuasif adalah untuk mempengaruhi audiens agar bertindak atau mengambil sudut pandang yang berbeda. Yang ketiga, pidato argumentatif. Pidato argumentatif menggunakan fakta dan bukti logis untuk mendukung atau menyangkal posisi mereka. Yang keempat, pidato rekreatif. Tujuan pidato rekreatif adalah untuk menghibur penonton. Berikutnya ada metode pidato. Yang pertama, pidato impromptu, pidato yang dilakukan secara spontan dan tiba-tiba. Kedua, pidato manuskrip, pidato yang dilakukan dengan menggunakan naskah. Ketiga, pidato memoriter, pidato yang disampaikan dengan cara menghafal kata per kata dan kalimat per kalimat. Yang keempat, pidato
extempore, pidato yang disampaikan dengan menyiapkan garis-garis besar topik yang akan disampaikan. Adapun struktur teks pidato, yang pertama pembukaan berisi pengantar dan tujuan pidato yang terdiri dari salam pembuka, ucapan hormat, sapaan, ucapan syukur, dan pengenalan tema pidato. Yang kedua isi, berisi ide utama, informasi, penjelasan, gagasan, fakta atau solusi yang relevan serta meyakinkan pendengar. Yang ketiga penutup, berisi simpulan dari informasi, gagasan, ide yang disampaikan, terdiri ajakan, imbuhan, ucapan terima kasih, permintaan maaf, dan salam penutup. Adapun struktur pidato, yang pertama pembukaan. 1. Salam pembuka. 2. Penghormatan, sapaan. 3. Ucapan syukur. 4. Penyampaian topik pidato. Adapun isi, yang pertama bagian inti pidato yang ingin disampaikan. 2. Gunakan contoh untuk mendukung argumen. 3. Sampaikan isi dengan runtut dan logis. Adapun penutup, yang pertama simpulkan dari isi pidato. 2. Ajakan atau pesan penutup. 3. Permintaan maaf dan terima kasih. 4. Salam penutup. Dapat kita lihat di sini ada contoh salam pembuka pidato, ada 5. Selanjutnya ada contoh teks pidato. Yang pertama ada pembukaan, kedua isi materi, 3 penutup. Dapat kita lihat contoh penjelasan di penjelasan masing-masing. Selanjutnya ada latihan soal, yaitu menguraikan struktur pidato. Pidato tentang masalah sampah di buku paket siswa halaman 174 sampai 175. Soal berikut. Duduklah bersama kelompok kalian, uraikanlah struktur pidato di atas ke dalam tabel seperti berikut. Selanjutnya ada kaidah kebahasaan pidato. Yang pertama kata ilmiah, yang kedua kata kerja mental, yang ketiga konjungsi, yang keempat kalimat persuasif, yang kelima kata ganti, yang keenam rujukan kata, yang ketujuh fakta, opini, data. Berikutnya ada latihan soal. Di sini kita diminta untuk mengidentifikasi kaidah kebahasaan dalam teks pidato. Masalah sampah, halaman 174 sampai 175. Selanjutnya ada tips menulis pidato. Yang pertama memilih dan menentukan topik, yang kedua membuat kerangka atau bagian-bagian pidato, yang ketiga mengumpulkan informasi yang terdiri dari atas fakta dan data, yang keempat menentukan waktu atau lamanya pidato, yang kelima susunlah teks pidato kalian dengan struktur dan kaidah kebahasaan yang lengkap. Nah, di sini ada juga beberapa unsur yang harus diperhatikan pada saat membaca naskah pidato. Yang pertama, volume suara, yang kedua lafal, ketiga intonasi, yang keempat ekspresi wajah kita. Nah, di sini ada tugas. Tugasnya diminta untuk tulislah sebuah teks pidato dengan mengikut langkah-langkah yang sudah kalian pelajari dengan topik kehidupan atau lingkungan sekitar kalian. Selamat mengerjakan. Dan jangan lupa komen di kolom komentar jika ada penjelasan dan penugasan yang kurang dimengerti. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Terima kasih.